Pemirsa, Jenderal Andika Perkasa menyampaikan visi misi dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI. Visi dan misi disampaikan di depan anggota Komisi 1 DPR RI. Mungkin paling lama 5 menit, Ibu. Ya, dalam pemaparan sebagai calon Panglima TNI, Andika mengatakan visinya adalah TNI adalah kita. Menurut Andika, visi tersebut merupakan sebuah interpretasi bahwa sesuai keilmuan yang dipelajarinya terkait public policy dan juga public administration. Dia ingin masyarakat Indonesia melihat TNI apa adanya dengan segala kekurangan dan perbaikan yang harus dijalani. Andika kemudian menyampaikan misi dengan 8 fokus di dalamnya, mulai dari undang-undang hingga soal diplomasi. Karena memang saat ini memang sudah hadir di mana-mana sehingga kita tidak bisa menghindar dan menurut saya harus menjadi fokus yang lebih penting dibandingkan dengan keperluan-keperluan lain yang juga sebetulnya penting. Kemudian untuk intelijen, khususnya di daerah-daerah yang saat ini ada gangguan-gangguan keamanan maupun konflik, apakah horizontal, apakah vertikal, itu juga satu hal yang menurut kami atau menurut saya perlu mendapatkan prioritas atau fokus pada era ke depan. Ya, sebagai calon tunggal Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa hari ini melalui rangkaian Fit and Proper Test di DPR RI. Jenderal Andika telah menyampaikan visi misinya untuk menjadi orang nomor 1 di tubuh militer. DPR RI juga telah menyetujui Jenderal Andika Perkasa untuk dilantik sebagai Panglima TNI. Dan untuk membahasnya, kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat militer, Ibu Susaning Tias Kertopati. Selamat sore, Bu Nuning. Selamat sore, ya, Bu Mbak Nuning. Irma. DPR sudah menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima. Rupanya tidak butuh waktu lama nih. Jenderal Andika Perkasa meyakinkan DPR. Menurut Anda? Itu tidak lama karena DPR RI secara aklamasi merasa bahwa keputusan Presiden Joko Widodo ini adalah keputusan yang tepat mengangkat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai pengganti Bapak Marskal Hadi Cahyanto menjadi Panglima TNI ke depan ya. Saya rasa itu suatu hal yang tidak mengagetkan karena memang kalau kita melihat bahwa Jenderal TNI Andika Perkasa itu kan juga memiliki latar belakang pengalaman yang baik, juga pengalaman pendidikan sebagai Solar Warrior, juga pengalaman tempur sehingga memiliki kemampuan manajemen tempur yang bagus dan diplomasi militer yang cukup handal ya. Kita melihat beberapa kali melakukan kerjasama latihan militer itu beliau nampak serta-merta berkomunikasi dengan baik, dengan mudah, juga bercengkrama dengan tentara-tentara asing ya. Hal ini penting ke depan karena memang ancaman kita kan sudah tidak sesederhana dulu lagi, di mana kita tidak lagi berpaku pada konsentrasi kepada ancaman konvensional saja, perang konvensional. Kita siap juga untuk perang konvensional itu karena memang untuk damai kita harus siap perang, ya, civis pacum para bellum kalau kita sebut. Nah itu memang sebenarnya menurut pandangan saya Jenderal TNI Andika Perkasa seperti halnya di dalam paparannya sudah akan siap juga dengan yang kita sebut dengan perang hibrida ya, karena kalau kita tidak juga memahami hal itu panglimanya maka juga akan menyulitkan negara. Juga di dalam hal ini dibutuhkan seorang Panglima TNI yang memiliki wibawa secara internasional sehingga juga dapat mengangkat citra TNI di mata internasional sehingga dapat setara dengan yang lain. Hal yang paling penting ya, pembenahan SDM. Beliau tadi menyebutkan hal itu. Juga peningkatan kerja cyber dan intelijen. Itu semua penting dan ada kaitannya pembenahan alutsista TNI itu setelah minimum essential force kan membutuhkan profesionalitas prajurit TNI dari ketiga angkatan
ketiga matra tersebut ya, jadi dikerjakan secara terintegrasi. Baik. Artinya sistem pendidikan dan latihan diklat prajurit TNI juga harus dibenahi. Jadi mengikuti dengan operasional requirement dan technical specification alutsista yang dibutuhkan begitu. Baik, tadi Ya. mengenai misi sudah dijelaskan beberapa poin oleh Bu Nuning. Lalu yang saya ingin tanyakan mengenai visi Jenderal Andika Perkasa, TNI adalah kita. Ini visinya sangat singkat, tapi bermakna dalam. Kalau menurut Anda bagaimana? Ya, itu kalau sebenarnya kan politik TNI adalah politik negara. TNI mengabdi kepada negara karena TNI besar juga karena rakyat. Oleh karenanya yang disebutkan TNI adalah kita, itu berarti TNI selalu bersiap siaga, bersedia untuk selalu menjaga keutuhan NKRI, juga kedaulatan NKRI, jauh dari ancaman baik itu inward looking dalam negeri maupun outward looking dari luar negeri. Karena kita lihat juga di dalam negeri kita butuh sosok yang dapat mengatasi hal-hal yang terkait dengan radikalisme, separatisme, juga hal-hal yang menyangkut ancaman-ancaman kedaulatan yang lain. Nah, sementara itu untuk outward looking memang juga kita kan melihat sendiri ya ancaman di Laut Cina Selatan, adanya AUKUS ya, trilateral yang baru dibentuk itu, Amerika, Inggris, Australia, yang kiranya mungkin dapat membahayakan kedaulatan kita, itu kita membutuhkan seorang Panglima TNI yang dapat berdiplomasi secara internasional, diplomasi militer secara internasional juga dengan baik. Baik, Bu Nuning, tadi yang menarik juga Jenderal Andika Prakasa juga tidak mau memberikan banyak harapan kepada masyarakat. Sudah disampaikan, namun ia ingin masyarakat melihat jika TNI masih memiliki kekurangan. Lalu bagaimana masyarakat melihat ini sebagai bentuk optimisme gitu dari seorang Panglima nantinya? Ya, saya rasa itu suatu hal yang bagus. Seseorang tidak banyak janji tapi banyak kerja. Ya, kalau kita lihat bagaimana seorang Andika Perkasa sebagai seorang jenderal ya, tidak hanya mengurus hal-hal yang bersifat militer saja, tetapi juga beliau adalah seorang jenderal yang humanis, di mana memperhatikan juga beberapa hal yang muncul di tengah masyarakat, seperti halnya isu ketidaksenangan kaum perempuan terhadap uji keperawanan bagi calon koat, beliau tiadakan langsung. Lalu kemudian punya seorang prajurit yang bernama Lanang yang mengalami confusing untuk jati dirinya, itu juga langsung beliau melakukan bantuan, supervisi dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut pandangan saya hal-hal yang lain itu juga akan beliau menjadi memperhatikan hal itu ya. Baik. Lalu Bu Nuning, gebrakan apa sebenarnya yang diharapkan dari sosok Andika Perkasa jika dikorelasikan dengan ungkapan bahwa dengan keterbatasan kita punya cara untuk mengejar sesuatu? Pak, ini Jenderal Andika Perkasa kan bicara apa adanya. Ya, alutsista kita juga masih butuh pembenahan. Lalu SDM kita butuh peningkatan, tetapi semaksimal mungkin dapat menjaga kedaulatan NKRI, itu maksudnya gitu. Jadi memang kalau ditanya gebrakan apa, tentu Jenderal Andika Perkasa yang kita harapkan dapat memenuhi harapan bangsa bahwa NKRI ini tetap utuh sebagai satu bangsa, tidak ada gangguan apapun, baik itu dari sudut ideologi maupun pertahanan ya, di mana juga Jenderal Andika Perkasa dapat melanjutkan apa yang dilakukan oleh Marskal Hadi Cahyanto, melakukan satu kerjasama yang baik dengan Polri, di mana sinergi itu nanti tetap akan terlaksana dengan baik dan juga dengan ketiga matra di TNI. Saya rasa itu yang dimaksudkan. Jadi memang kalau ditanya gebrakan, tentu
bagaimana TNI dapat berperan di dalam mengatasi masalah di dalam negeri maupun masalah-masalah kawasan. Baik, Bu Nuning, Gitu. tadi Jenderal Andika juga sempat menyampaikan ada 8 poin misinya. Dari 8 poin tersebut sudah ada beberapa poin tadi yang sempat dibahas oleh Bu Nuning. Lalu apa sebenarnya poin-poin yang diutamakan di misi-misi yang sudah disampaikan? Yang diutamakan tadi saya melihat ya, Hmm, tidak ambil tupoksi dari institusi lain. Ini bagus sekali ya. karena kan sementara ini kita melihat sendiri ya, bukan merupakan rahasia lagi bahwa ada overlapping antara Mabes TNI mau dengan Kementerian Pertahanan atau dengan kementerian yang lain. Nah, itu yang akan ditata oleh Jenderal Andika Perkasa agar tidak terjadi itu lagi. Lalu kemudian pelaksanaan pengaturan kembali yang baik untuk OMP dan OMSP. Hmm, Lalu fokus kepada cyber dan pembenahan SDM ya, memberikan satu kemajuan dalam pendidikan diklat SDM untuk semakin meningkat pengetahuannya dan intelijen diperkuat ya, lalu kemudian interoperabilitas ditingkatkan. Ini penting semua, Mbak, ya. sehingga saya yakin walaupun mungkin hanya 400 hari dalam kedudukannya sebagai seorang Panglima TNI, itu sudah berani beliau sampaikan, insya Allah akan menjadi suatu hal yang beliau laksanakan secara konsekuen. Tapi Bu Nuning, ketika 400 hari masa jabatan tersebut dengan segala tantangan tadi dan misi-misi yang sudah disampaikan, apakah masuk akal bisa menyelesaikan 8 misinya tersebut? Kalau menurut pandangan saya masuk akal saja, kan itu kan tidak dikerjakan sendiri. Ya. Ada 3 matra. Yang penting matra-matra juga bersama secara terintegrasi dan legowo ya bagi yang tidak diangkat menjadi Panglima TNI ya, kepala stafnya mungkin. Lalu kemudian di bawah juga saling bekerja sama untuk mengerjakan apa yang sudah menjadi visi misi Panglima TNI. Karena kan begini, kalau Panglima TNI itu seperti untuk menjaga soliditas juga ya, sehingga kalau menurut pandangan saya tidak usah khawatir karena ada 3 matra kan TNI, begitu. Yang itu yang tetap akan melaksanakan tugas-tugasnya. Baik, Bu Nuning, kita membahas mengenai tantangan. Tadi sempat disinggung oleh Bu Nuning mengenai tantangan Laut Cina Selatan. Lalu apakah ada tantangan lain yang memang tidak kalah beratnya yang harus dihadapi Jenderal Andika Perkasa nantinya? Ya, kita harus deteksi dini juga ya. Apabila ada satu ancaman baru, seperti misalnya munculnya perang proxy war ya, asymmetric war, lalu kemudian perang hibrida, yaitu militer dan non militer, di mana di situ juga ada logika ya, nuklir, biologi, kimia, di mana bisa muncul dari negara manapun, negara lain manapun yang menginginkan, mengharapkan dapat menguasai sumber daya alam ataupun yang lain-lain dari negara kita, begitu Mbak. Jadi memang dalam hal ini prajurit TNI, semua perwira TNI diharapkan, tampaknya diharapkan oleh Jenderal Andika Perkasa untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi, lebih bagus, dan lebih memiliki pengetahuan yang lebih luas ya, sehingga perbaikan-perbaikan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Artinya dibutuhkan kesiapan oleh seorang Jenderal TNI untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin terjadi ya Bu. Terakhir mengenai PR yang harus dituntaskan dari warisan kepemimpinan Hadi Cahyanto menurut Ibu? Pak Hadi Cahyanto selama ini sudah melaksanakan tugasnya juga dengan baik ya. Tetapi masih ada PR yang harus dilakukan, yaitu pembenahan SDM, alutsista, lalu manajemen pertahanan yang ada di dalam tubuh TNI. Saya lihat Jenderal Andika Perkasa akan meneruskan apa yang sudah ada, dan apabila masih kurang bagus, maka Jenderal Andika Perkasa saya lihat dari visi misinya akan serta-merta memperbaikinya, menambah yang kurang, dan mungkin apabila ada yang berlebih
dan tidak penting itu mungkin bisa di-cut atau dengan cara seperti yang beliau anggap terbaik. Baik, tentu saja kita harapkan dipilihnya Jenderal Andika Perkasa ke depannya bisa membawa tubuh militer menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih pengamat militer dan intelijen Ibu Susaning Tias Kertopati sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore dan salam sehat selalu. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di MNC News.